Drama politik Jokowi dan PDIP resmi pecah, teman-teman. Setelah diusung PDIP dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai jadi presiden 2 periode, sekarang Pak Jokowi dan keluarganya nggak lagi dianggap bagian dari partai Banteng. Ini menarik. Bahkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto bilang dengan tegas di konferensi persnya, Pak Jokowi dan keluarga udah nggak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Ya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ada yang ingat potongan video barusan? Semua pada ingat kan? Dan itu juga melukai hati para simpatisan Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, sepintas kita lihat itu cuma sebagai guyonan ya. Tapi di dalam guyonan tersebut terkandung praktik bullying ya. Jadi Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat hasil ngapain? Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini informasi yang cukup viral yang kita terima atau kita dapatkan, di mana pernyataan dari Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Jokowi bersama putra dan juga menantunya Bobi Nasution kini sudah tidak bersama PD Perjuangan lagi atau telah dipecat dari Partai PD Perjuangan. Isu terkait pemberhentian secara tidak hormat ataupun pemecatan terhadap Jokowi dan juga putranya Gibran Rakabuming Raka serta menantunya Bobi Nasution itu sebenarnya sudah tersiar lama. Tetapi karena situasi politik yang belum menentu dan juga mungkin ketakutan PD Perjuangan jika mereka mengambil langkah lebih cepat memberhentikan Jokowi dan juga putra serta menantunya, maka akan memberikan dampak negatif bagi partai itu. Dan persis seperti diduga oleh berbagai pihak bahwa PD Perjuangan bakal memberhentikan Jokowi dan juga putra serta menantunya itu ketika selesai pemilu kada atau pilkada. Dan itu terungkap dan terbukti bahwa kini Jokowi dan juga putra serta menantunya diberhentikan dari Partai PD Perjuangan. Dan pemberhentian ini tentunya menuai berbagai macam statement atau pernyataan dari berbagai pihak, baik itu dari pengamat politik maupun juga dari para netizen tentunya. Dan ketika Jokowi dan juga putra serta menantunya diberhentikan dari PD Perjuangan, isu yang saat ini santer terdengar adalah Bambang Pacul pun berhenti atau mengundurkan dari Partai PD Perjuangan. Apakah benar Bambang Pacul resmi resign atau mengundurkan diri dari PD Perjuangan, ataukah ini hanyalah bagian dari isu yang dilemparkan ke tengah publik untuk didiskusikan? Baik, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita langsung saja ke video-videonya. Drama politik Jokowi dan PDIP resmi pecah, teman-teman. Setelah diusung PDIP dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai jadi presiden 2 periode, sekarang Pak Jokowi dan keluarganya nggak lagi dianggap bagian dari partai Banteng. Ini menarik. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang dengan tegas di konferensi persnya, Pak Jokowi dan keluarga udah nggak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Alasannya karena PDI ini merasa Jokowi punya ambisi kekuasaan yang dianggap nggak sesuai dengan nilai-nilai partai. Ya kalau kita tarik dulu retaknya hubungan ini kan udah kerasa dari 2023. Betul. Pas Pak Jokowi kasih restu ke Gibran buat maju jadi cawapres Prabowo. Padahal waktu itu PDI udah fix banget kan dukung Ganjar dan Mahfud MD. Nah dari situ Jokowi nggak lagi hadir dari acara besar PDI kayak HUT partai, sampai Rakernas pun nggak pernah hadir. Lebih parah lagi, PDI mulai belak-belakan ke Jokowi. Dan nggak cuma Jokowi aja teman-teman, tapi ada Bobi Nasution, Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, sampai Marwara Sirait yang juga cabut dari garis partai buat dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Nah sampai di mana Hasto bilang ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDIP karena dua kaki alias nggak patuh sama perintah partai. Pemecatan ini rencananya bakal diumumkan pada tanggal 17 Desember mendatang, sehari setelah hasil pilkada. Tapi nama-nama lengkapnya masih dirahasiakan. Ini menarik. Nah, tapi ada momen lucu teman-teman waktu ditanya soal statusnya di PDIP, Pak Jokowi cuma ketawa dengan santai. Dia bilang masih punya KTA-nya kok di Solo.
Bahkan dia sempat bercanda loh soal hubungannya dengan FX Rudy, ex ketua DPC PDIP Solo. Katanya, udah lama bestie. Ini menarik, menurut kalian gimana teman-teman? Akankah mereka geser ke partai lain? Serta depan kalian drop komen ya. Bagaimana tanggapan Bapak Sekjen Partai PDIP Pak Hasto dalam konferensi pers Rabu 4 Desember tentang Pak Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai PDIP? Oke, baik. Terima kasih. Ini sangat menarik sekali bahwa ada berita yang dibacakan oleh Sekjen Partai PDIP bahwa Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi sudah bukan lagi bagian dari Partai PDIP. Nah, untuk itu menurut saya terlalu emosional. Kenapa? Kalau dia tidak mau masuk di partai itu kan dia otomatis tidak aktif lagi. Kalau tidak aktif berarti berhenti dengan sendirinya. Karena partai itu ada juga aturan main ADRT. Kalau dia sudah tidak aktif, maka orang tersebut otomatis keluar. Nah, oleh sebab itu menurut saya Pak Hasto mesti lebih bijaksana lagi, jangan selalu tendensius. Karena kalau terlalu tendensius berarti di sini ada satu hal yang perlu diperbaiki. Nah, diperbaikin mungkin pemberhentian atau bukan lagi dari partai PDIP, saya kira ya memang harus tegas. Tapi kan tidak perlu sampai menjadi polemik ke depan. Ya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ada yang ingat potongan video barusan? Semua pada ingat kan? Ingat Dan itu dong. juga melukai hati para simpatisan Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, sepintas kita lihat itu cuma sebagai guyonan ya. Tapi di dalam guyonan tersebut terkandung praktik bullying ya. Jadi istilahnya adalah bullying yang dibungkus dengan guyonan dan itu tidaklah boleh. Nah, betapa rendahnya ya harga diri presiden ketika Bu Ketua Umum berkata seperti itu dan disambut oleh riuh renyah tawa kader-kader PDIP yang lainnya. Nah, update terbaru dari Partai Banteng ini adalah menurut penuturan Pak Hasto, Pak Joko Widodo, Gibran dan juga Bobi dipecat dari Partai PDIP ini. Menurut keterangan Pak Hasto, Pak Jokowi dan anak-anaknya ini sudah menciderai konstitusi. Nah, entah yang bagian mana dicederai. Kok saya malah melihatnya Pak Jokowi dan anak-anaknya ini malah melukai hati PDIP. Cuma seperti itu. Dan ini hanya azas ketidaksenangan personal saja sebenarnya ya. Dan Pak Hasto juga mengatakan bahwasannya mulai dari keberpihakan Pak Jokowi dengan pasangan lain, tidak mendukung partai PDIP sendiri, malah mendukung paslon yang lain. Nah, itu yang paling fatal Pak Hasto bilang. Nah, kan bisa kita simpulkan bahwasanya Pak Jokowi tidak bisa menggunakan hak konstitusi dengan baik ya. Namanya kader dari partai, memang seharusnya Pak Jokowi mendukung pasangan yang diusung dari partainya. Seperti itu sih. Nah, tapi kesimpulan yang kita tarik apabila seseorang itu terus-menerus diberi tekanan, terus-menerus diolok-olok seperti itu, ya wajar kemudian Pak Jokowi mengambil tindakan mengundurkan diri. Bukankah berita yang beredar selama ini adalah Pak Jokowinya yang sudah lama mengundurkan diri? Nah, kenapa Pak Hasto malah bilang Pak Jokowi dipecat? Dengan alih-alih beralasan waktu itu tidak memecat Pak Jokowi karena Pak Jokowi masih presiden. Lah, apa kabar dengan Gibran dan Bobi? Iya. Kenapa Bobi dan Gibran waktu itu tidak Tidak dipecat kalau juga. memang menghargai Pak Jokowi sebagai presiden? Ada apa partai PDIP? Kenapa begini banget sama Pak Joko Widodo? Kamu ya guys bisa jawab kan? Tapi sudah saja perorangan. Aduh, begitu sombongnya partai PDIP memecat Pak Jokowi ya kan. Dan mereka juga menyepelekan Pak Jokowi dan keluarganya, seolah-olah Pak Jokowi itu bergantung sama partai PDIP. Ya, mau gimana lagi, seperti itulah kenyataannya. Tetapi yang terjadi sekarang ini kita lihat ya kan, dengan memecat Pak Jokowi menjadi kader dari partai PDIP, maka saya pastikan partai PDIP bakalan sengsara, bakalan menderita, bakalan terasingkan di negara ini. Karena apa? Mereka tuh sudah dicap oleh masyarakat di negara ini sebagai partai yang tidak pernah berpihak sama rakyat kecil. Partai yang hanya mencaci maki, menghina dan merendahkan orang lain. Partai yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri ketimbang
kepentingan rakyat banyak. Aduh, partai PDIP, kenapa Anda menyepelekan Pak Jokowi dan keluarganya? Siap-siap saja, saya pastikan bakalan kalah telak kalian. Dimanapun kalian nanti menyelenggarakan kegiatan politik, nama kalian tak bakalan dipandang lagi oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini manut dan patuh terhadap arahan Pak Jokowi. Jadi janganlah seperti itu. Tapi tak apalah kalau sudah memecat ya kan. Intinya bakalan nyungsep itu partai PDIP, saya yakin itu. Karena kinerjanya nggak ada yang beres. Karena mereka bekerja untuk kepentingan partai mereka sendiri. Banyak kadernya yang korup, banyak pemerintahan yang tak jujur. Tapi saya sarankan, itulah akhir dari partai PDIP. Karena mereka sudah menunjukkan betapa bobroknya partai mereka. Terima kasih. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya, semua kader PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah, akan memilih Bambang Pacul. Betul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai, karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila kesatria mundur saja. Gak cocok menurut saya. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat hasil Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau saya bilang yang mundur itu Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran Sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran Sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu Sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Ya ketua Bapilu siapa itu Deddy Sitorus ya. Nah, oh iya, Bapilu eksekutif. Ya, Bapilu eksekutif. Ya, Deddy Sitorus. Kalau pilkada itu ya Deddy Sitorus. Kalau Pileg itu Bambang Pacul. Ya. Bapilu legislatifnya. Ya. Jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan. Yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul, yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani, sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Tahu nggak kalian? Banyak kali di media sosial yang mengatakan bahwasanya Bambang Pacul akan keluar dari PDIP.
bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau aku harapannya sih iya. Ngapain lagi di situ, Bos? Udah nggak lagi tepak Korea di situ. Toh juga bukannya bilang apa. Udah banyak orang, ya baik itu kader PDIP, buzzer seperti Denny Siregar mengatakan apa? Kalau dibiarkan terus menerus, PDIP bisa hancur di kandang sendiri. Makanya menurut saya, ini kata Denny Siregar ya, Denny Siregar bilang, maka oleh karena itu saya mengatakan bahwasanya Bambang Pacul seharusnya mundur. Itu jiwa kesatria, bukan Korea-Korea. Serubut dulu. Kalau dia minum kopi, aku air putih. Ya, coba bayangkan kalian. Denny Siregar mengungkapkan sebuah pernyataan seperti itu. Yakin gak kalian itu perkataan dari dirinya sendiri? Ada gak kira-kira orang yang yang nitip pesan sama dia? Ada. Antara dua, bisa dari dirinya sendiri, bisa juga pesanan. Siapa yang gak kenal dengan Denny Siregar? Itu dia. Kan kami sama-sama buzzer. Kata orang sana. Orang selalu mengatakan ini siapa? Buzzer Mulyono. Banyak kali biar tahu kalian maki-makian yang kuterima. Yang dibilang lekot ternak Mulyono katanya. Babi gendut katanya. Never mind. It's okay. Karena aku tengok kebanyakan akun-akun gak jelas itu. Udah kalian tengok kayak gini bentuknya, kalian bilang kayak baby. Parah kalian itu. Tapi aku udah gak mempan lagi kayak gitu. Jadi tahu enggak kalian, banyak pihak yang menyalahkan Bambang Pacul. Karena apa? Memang betul dari semua provinsi, Jawa Tengah kalah telak, dan ini adalah hal paling memalukan. Jangankan mereka yang mengalaminya, sedangkan aku yang mendengarkan beritanya pun malu. Kalau misalnya kemenangannya Ahmad Lutfi terhadap Andika Perkasa, katakanlah 5-1 ya untuk Lutfi, 49 Andika Perkasa, masih wajar. Masih ada yang dibanggakan. Ini telak 57% lawan 43. Gak tahu berkembang sampai sekarang 58% lawan 42. Kurasa ini kalau misalnya menunggu penghasilan cepat, nanti pleno tanggal 16 baru ketahuan. Gitu dia. Ya, jadi aku nggak tahu ya apakah ini ada kaitannya dengan rencana Hasto dan juga Partai PDIP yang berencana akan memberhentikan atau memecat 27 kadernya. Ya, datanglah buzzer-buzzer dari sebelah sana, ya kan? Kau jaga mulutmu itu, Jangan kau menjelek-jelekkan PDIP, Jangan kau bilang-bilang, mana ada Hasto ingin memecat kadernya 27 orang. Kita lihat. Udah habis, makin habis. Namanya mati 1 tumbuh 1000. Mati 1000, 1 pun gak numbuh. Itu yang betul. Gak usah banyak kali cerita ngomong. Kita buktikan nanti 2029. Kenapa rupanya? Kan begitu. Ada 3 alasan. Yang pertama katanya mendukung calon lain. Malu kalian bilang kayak gitu, nampak kali kalian malu kalian mengungkapkan kesalahan itu kepada orang lain di depan umum.
Masa coba dari kadernya sendiri mencalonkan, rupanya ada kadernya sendiri tidak mendukung pasangan calon yang didukung oleh partai, tapi mendukung calon lain. Cemananya itu. Untuk alasan pertama aja pun juga nggak tahu malu kalian. Itu berarti apa? Berarti memang betul-betul bahwasanya calon yang kalian usung itu bermasalah. Maksudnya bermasalah di tengah-tengah masyarakat, kayaknya nggak menjual ini. Itu yang pertama. Baru yang kedua, nggak menjawab kebutuhan masyarakat. Maka kader-kader kalian di antara yang 27 ini mungkin ada juga bupati kami tuh. Karena di Kabupaten Tuban sendiri, biar tahu kalian, calon bupati yang diusung PDIP, ya, dia itu ketika kemarin pemilihan gubernur tidak memilih Edi Rahmayadi dihukum PDIP, tapi mendukung Bobi. Secara eksplisit, terbuka, dan di depan umum. Itulah Bapak Polta itu, biar tahu kalian. Kurasa masuk di situ. Yakin? Serius mau mecat 27 orang itu? Idege kalapa. Ku bilang, ini jujur aja lo ku bilang ya. Justru ketika ya kalian melihat ada potensi perlawanan ada potensi perlawanan atau pembangkangan ya dari kader-kader kalian. Justru di situ kalian harus memperkuat konsolidasi kalian. Coba duduk bersama, apa yang menjadi masalah, apa latar belakangnya, kan begitu. Jangan ini begitu nggak cocok pecat, begitu nggak cocok pecat, kan begitu. Ya jangan kerasa kerusuh lah. Masa kalian, pun kalian ngomong gak kalian dengarkan. Baru yang kedua alasannya apa? Yang kedua alasannya katanya ada bermain di dua kaki. Kita manusia bro, kakinya dua. Mungkinlah ini juga yang dikatakan, yang dimaksudnya ini Bambang Pacul. Ya karena gini loh, bukannya bilang apa, banyak pendukung-pendukung PDIP garis keras mengatakan bahwasanya Bambang Pacul itu main di dua kaki. Satu kakinya di PDIP, satu lagi dia itu berpihak kepada Jokowi. Sekarang begini, ia bedakan mana politik, mana perasaan. Kalau namanya politik bisa saja yang namanya Bambang Pacul ya, dia akan jor-joran melawan lawan politiknya, kan begitu. Dia akan melawan calon kepala daerah yang diusung oleh lawan politiknya, kan begitu ya. Tapi di apa namanya, di lain sisi ya, yang namanya hubungan antara Bambang Pacul dengan Bapak Joko Widodo, kita nggak tahu sedekat apa mereka. Ya kan, itu dia. Coba ya, udah berapa orang yang dipecat? Udah nggak bisa kuhitung. Tapi sebanyak-banyaknya orang yang dipecat, lebih banyak yang mengundurkan diri. Sebentar dulu toh. Sampai sekarang aku belum dapat dan aku belum menemukan ya di media sosial surat pemecatan terhadap Bapak Jokowi. Coba keluarkan dulu surat pemecatannya. Adanya. Seperti Effendi Simbolon, biar tahu kalian ya. Sekarang begini, Effendi Simbolon ya, ini kalau berpikiran bersih. Effendi Simbolon, dia itu ya bisa dikatakan mungkin lebih cocok mengarahkan dukungan ke Ridwan Kamil. Kita nggak tahu ada masalah apa di dalam internal partai PDIP ya. Kita nggak tahu juga alasannya kenapa dia nggak cocok mendukung Pramono Anung. Kan begitu. Sekarang begini, di Jakarta kemungkinan besar, ini masih kemungkinan ya, kemungkinan besar Pramono Anung menang. Gitu. Kenapa rupanya? Masalahnya di mana? Berarti dukungannya si Effendi Simbolon terhadap pasangan Ridwan Kamil berarti nggak terlalu berbahaya kan begitu. Kecuali kalau misalnya beliau itu bermain di Jawa Tengah.
Kalau gara-gara dukungannya ke Ahmad Lutfi contohnya membuat banyak masyarakat Jawa Tengah ya tertarik untuk memilih Ahmad Lutfi, dan di situ kalah telak kalian, baru di situ ngamuk kalian. Coba berani ndak ya? Harusnya Effendi Simbolon jangan dipecat, yang dipecat Bambang Pacul. Iya kan? Karena apa? Kalah telak. Begitu juga Sumatera Utara. Maunya ketua DPD-nya itu Rapidin Simbolon, itulah dipecat. Karena sudah gagal. Coba bayangkan kalian, Bobi 62%. Ini 38%. Jauh sekali. Selisih berapa itu? Jauh kan? Jauh lah. Makanya aku bilang itu harusnya jadi begini loh. Jadi perhatikan dulu mana calon-calon, mana kader-kader yang betul bermasalah, itulah dipecat. Jangan kalau dia berprestasi contohnya, ya kan. Kalau misalnya melakukan pembangkaman, duduk bersama lah. Jangan sosok disiplin habis kalian. Ya kan? Maunya sama Effendi Simbolon dia gak usah marah, yang marah itu sama Bambang Pacul. Karena apa? Ternyata dukungan Effendi Simbolon sama Ridwan Kamil nggak berpengaruh sama perolehan suara di Jakarta untuk Pramono Anung. Itu dia ya. Tapi memang bukannya bilang apa, unsur sakit hatinya orang ini kan karena Effendi Simbolon bertemu sama Jokowi. Ya sama Mega jarang-jarang foto-foto, ini sama Jokowi langsung foto-foto mesra. Kalau nggak panas gitu umum. Effendi Simbolon orang lama itu. Ya itu dia, maunya jujur aja gue bilang, ini aku minta keadilan sama kalian, ya terserah kalian mau menjalankan apa enggak. Kalau sebab memang betul-betul Bambang Pacul, Denny Siregar bilang dulu sama DPD, ketua DPD Sumatera Utara supaya juga dipecat. Bilang sama dia, kau mundur juga kau, karena di Sumatera Utara lebih telak kalahnya PDIP dibandingkan Jawa Tengah. Ayo dong, speak up dong, let's go. Jangan Bambang Pacul aja yang kau serang. Apakah Bambang Pacul itu karena dekat dengan Puan Maharani? Ini menurutku ya. Dalam sebuah organisasi, ya pemegang power yang paling kuat itu ketua umum. Nomor 2 itu biasanya sekjen. Itu biasa itu, ya. Jadi kalau misalnya ketua umum dia di balik meja, biasanya sekjen ini yang berhadapan dengan kadernya, dengan anggotanya, kan begitu. Nah ini Ibu Megawati kan udah tua. Ya kita nggak tahu ya kan berapa lama lagi umurnya, kita doakan bisa 100 tahun lagi. Supaya PDIP tetap jaya, kan begitu. Nah masalahnya nggak pernah ada orang umurnya 200 tahun sekarang ini. Jadi ujung-ujungnya ketika beliau tidak kuat lagi, maka beliau akan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang bisa dipercaya, kan begitu. Sekarang begini, Hasto itu udah 2 periode jadi sekjen. Apakah ada kemungkinan dia memiliki ambisi untuk menjadi ketua umum? Ada. Ini menurut Opung Parbella kan begitu. Nah, jadi itu kan nanti kan kongres. Ya, aku nggak tahu sistem di tempat mereka, di partai mereka. Apakah mereka memilih ketua umum itu langsung dari ketua umum yang lama main tunjuk pakai tongkat sakti kepada calon ketua yang baru? Kalau memang seperti itu, amanlah Puan Maharani, amanlah Prananda Prabowo. Tapi kalau bicara kongres, berarti itu ada musyawarah, ya, ada rapat, ya, ada rapat kerja nasional, dan juga itu akan dihadiri oleh setiap DPD. Nah,
kita kan nggak tahu nih. Kalau misalnya ada tiga, katakanlah ada tiga yang masuk bursa ketua umum, Hasto, Puan, dan satu lagi Prananda, atau Hasto, Puan, atau Bambang Pacul. Tapi kayaknya Bambang Pacul jauh lah. Jujur gue bilang, kalau itu abdi dalam itu nggak akan pernah mau merebut singgasana seorang ratu, nggak mau itu. Ya kan, tapi ya kalau misalnya ya dilumpuhkan beberapa orang yang berpotensi ya untuk memberikan suara kepada salah satu saingan atau dua-dua saingan, nah aku rasa itulah misinya. Dimulai dari Bambang Pacul, karena Bambang Pacul orang dekat Puan Maharani. Kan begitu ya, katakanlah nanti pemilihan itu yang masuk bursa pemilihan cuma 2. Ya, katakanlah sedikit-dikitnya 2, nggak mungkin cuma 1 dong. Namanya pemilihan harus ada yang dipilih. Ya kan, Hasto dan juga Puan. Otomatis dia akan melihat ya kemungkinan-kemungkinan mana-mana ketua DPD yang berpihak sama dia dan berpihak pada Puan. Nah, mulailah sekarang dia akan mencari kambing hitam ya untuk ketua-ketua DPD ya yang kira-kira berpeluang untuk mendukung Puan nantinya. Diperalatlah kata-kata gagal untuk mempertahankan kemenangan. Kau dipecat. Kenapa? Gagal kau mempertahankan kemenangan. Tapi di sana contohnya, kau gak usah dipecat, kau aman kau. Tapi gagal aku mempertahankan kemenangan. Gak apa-apa, yang penting nanti kau milih aku. Besti kita kan? Besti. Kita nggak tahu nih, ini seru biar tahu kalian. Selalu ada pembahasan politik mengenai PDIP. Tapi jujur aja aku bilang sama kalian ya, kalau aku sendiri berpendapat bahwasanya akan sulit bagi seorang Bambang Pacul untuk hengkang dari PDIP. Karena loyalitas kawan ini tingkat dewa, Pak. Tahu nggak kalian loyalitas tingkat dewa? Apapun yang terjadi, ya mau baik, mau buruk, mau hancur lebur, mau puting beliung datang, ya mau dia mati juga dibunuh contohnya, kalau dia mempertahankan prinsip dia nggak akan pindah, maka dia nggak akan pindah. Siapa kau di sini yang nyuruh-nyuruh dia mundur? Ya, dan dia juga pernah dalam satu kesempatan mengatakan apa? Ya, saya juga pernah dimarahi ibu. Kalau misalnya saya tidak perform, saya terima kalau dimarahi ibu. Dan kalau memang saya tidak menunjukkan kualitas terbaik, kalau saya dipecat, pecat saya terima. Tapi untuk keluar dari partai tidak, katanya. Aku kurang tahu apakah Marwara Sirait juga berkata seperti itu kemarin. Dan aku kurang tahu juga apakah Budiman juga Sujatmiko juga mengatakan hal yang sama. Kan begitu. Kalau Effendi Simbolon aku tahu jelas-jelas dipecat. Marwara kan mengundurkan diri kan. Itu dia ya. Jadi kita lihat aja lah siapa nama-nama, mudah-mudahan mereka rilis siapa nama-nama dari 27 kader Indonesia biar ada bahan. Tak ganjel tak. Itu dia ya, nyanyi dong kalian, mari bung rebut kembali itu. Bisa nggak ya? 2029 Jawa Tengah dan Sumatera Utara bisa nggak ya? Jadi tahu nggak kalian, orang ini berusaha menghibur diri. Dia katakan apa tadi? Ya walaupun kita kalah di dua tempat oleh karena ada pergerakan massa dan juga ada kecurangan ya, tapi kita optimis. Karena apa? Karena saya melihat ada persemaian. Walaupun Jawa Tengah kalah ya gubernur, tapi saya lihat di daerah ada persemaian. Dengan kekuatan rakyat Butino. Ya bang. Dengan kekuatan rakyat, dengan dukungan rakyat yang begitu kuat. Kuat kau bilang. Kok bisa KO?
Kan begitu, ya. Kita melihat bahwasanya di kabupaten kota kita mengalami peningkatan dari yang kemarin. Sekarang pertanyaan begini. Coba dulu bagi dua dulu, klasifikasi dulu. Yang pertama coba kelompokkan dulu menjadi dua kelompok, Hasto. Yang pertama, mana daerah-daerah yang menang mutlak memang karena cuma kalian mendukung tanpa didukung partai lain, atau dan juga yang kedua ya, kelompokkan juga mana pada daerah-daerah yang kalian kerja kelompok dengan partai lain. Jangan sombong kau. Gitu loh, ya kan? Kalau gotong royong. Kecuali kalau misalnya dominan, ya kan? Kalau misalnya kau partaimu contohnya yang di sini, oke, partai dominan pendukung adalah PDIP, tapi ada beberapa partai yang mendukung sedikit, ya, nggak terlalu banyak, katakanlah Gelora, Perindo, Garuda, contohnya begitu, ya. Itu bisa dikategorikan ya kalian dominasinya, kan begitu. Tapi kalau misalnya gabung dengan partai besar, contoh misalnya di daerah, katakanlah misalnya di daerah A, ya kan, kalian itu menang oleh karena apa? Karena kalian bergabung bersama dengan Gerindra, bersama dengan PKS, bersama dengan Golkar. Itu kemenangan bersama. Contoh misalnya di daerah Riau, daerah Riau itu kalian gotong royong. Walaupun kalian pemenang pileg di situ, ya nomor 1 kalian di Riau, tapi untuk apa namanya gubernur kalian itu menang gotong royong, bukan perjuangan sendiri kalian. Dan juga banyak daerah, ya apa namanya calon bupatinya dari partai lain, wakilnya ya dari kalian. Terus pilih kalian, kami itu. Ngaca woi, ngaca. Nggak begitu, menghibur diri nih ya. Ya, bikin dulu listnya. Kalau ku bikin listnya biar tahu kalian, jujur aja, dapat itu. Kecilnya sebetulnya kalian berjuang sendiri dengan yang gotong royong tadi. Paling berapa daerah lah itu tapi sah-sah aja lah. Siapa lagi kalau nggak diri kita sendiri menghibur diri kita, kan? Kalau nggak kita siapa lagi menghibur? Ya kan begitu. Itu dia. Jadi kalau untuk Bambang Pacul jujur aja lah, kami nantikan kedatanganmu. Ya tapi kalau dia berprinsip tetap di sana ya nggak apa-apa, kita plus dulu untuk Bambang Pacul. Dan tahu nggak kalian, jujur aja aku bilang, bagi orang pendukungnya Jokowi, dan juga kebanyakan dari partai-partai lain, ini menurutku ya, walaupun dia bukan seorang ketua umum, tapi kualitas ketua umum ada dalam dirinya. Karena apa? Merangkul. Menyayang bukan menyerang. Gitu loh. Susah kali dimengerti. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Kalau bicara tentang Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan Bambang Pacul, apakah dia akan keluar? Kita lihat aja tanggal mainnya. Kalau aku sini berpendapat ya, kayak ya enggak lah, susah lah ya, kita juga terkadang harus membawakan berita yang berimbang lah. Ya kan? Kayaknya enggak lah. Tapi kalau misalnya dia keluar ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya kan begitu. Terima kasih banyak. Kan begitu. Ya kan, Gerindra siap menampung. Hati-hati loh. Hati-hati. Ketika sebuah partai kehilangan orang-orang terbaiknya, itu adalah awal dari kehancuran partai tersebut. Katakanlah tidak hancur, tapi mundur. Maaf sekali ya. Maaf sekali ya. Contoh misalnya PKS. PKS itu ada dua sosok sentral, ya, tokoh sentral. Yang pertama itu Anies Mata, yang kedua itu Fahri Hamzah, ya. Ketika mereka berdua keluar, ini nggak tahu tak perasaanku aja ya. Ketika mereka keluar dari PKS, apalagi Bang Fahri Hamzah, ya, aku ngelihat PKS kurang menggigit.
kurang menggigit. Karena apa? Ya, aku jujur aja berapa kali berganti-ganti presiden PKS. Cuman inilah partai politik yang nama ketua umumnya presiden. Berkali-kali ganti ketua umum atau ganti presiden, nggak pernah ku ingat namanya itu. Yang ku ingat itu namanya Fahri Hamzah. Ya jujur ku bilang sama kalian, Opung Parbelak selalu berseberangan dengan PKS dari dulu. Tapi jujur kalau melihat bapak yang satu itu, abang kita yang satu itu, walaupun bertolak belakang secara hati, tapi secara konsep, ide, prinsip itu begini. Sama seperti Fadlizon, ya. Sebenci-bencinya dulu barisannya Jokowi melihat Fadlizon. Kan dulu ada duet ini, Fadlizon sama Fahri Hamzah. Gimana-mana nongol orang ini dua. Duet membela Prabowo, ya kan? Karena awak berada di barisannya Jokowi, ya kan? Aku benci aja sama orang ini dua, kan begitu. Tapi secara ide, pemikiran, pemahaman, kan gitu, dan juga wawasan bernegara, salut aku sama orang ini berdua. Fadlizon walaupun dulu berseberangan dengan Joko Widodo, dia sendiri mengatakan loh bahwasanya dia idola sama Bapak Joko Widodo. Dan kalau tidak salah beliau itu menghadiahkan Bapak Joko Widodo sebuah keris. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu harusnya seperti itu. Berpolitik boleh, kan begitu. Saling serang boleh, ya. Tapi masalahnya jangan pernah kita serang pribadinya, keluarganya. Itu banci, bencong. Udah keluar masa laluku jadinya. Jadi malu aku. Opung Parbelak itunya aslimu beberapa tahun yang lalu, enggak juga sih. Ya, itu dia. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Pak Jokowi punya nyali nggak? Oh sangat bernyali. Gimana Pak Jokowi? Anda memang percaya 9 tahun, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Jokowi jadi presiden? Saya percaya lah. Kalau sampean kenal, punya nyali. Dan jadi loh, dan dicintai rakyat, lu mau ngomong apa? Itulah kekuatan Korea. Luar biasa. Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu Pilpres atau Pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah kita kembali lagi, gitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah interpretasinya satu ya, pertama berarti ini Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun, dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana, paham ya, ada di mana-mana. Yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan. Ya yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Ya, partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah, yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu, kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya.